wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Amalia Mufida, mahasiswi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Saya akan membuat video micro teaching. Dalam video micro teaching tersebut, saya akan mengambil pelajaran pada kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Berarti kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran keempat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Nah, tujuan pembelajaran ini agar siswa bisa menjelaskan apa itu pengertian. Kita memulai pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Pembelajaran kemarin, Ibu sudah menyebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali atau mengingatkan kalian lagi ada apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama ada bernapas. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak atau reproduksi. Keenam, peka terhadap pasangan. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemarin kita sudah bahas sampai bergerak. Sekarang kita akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu tumbuh dan berkembang. Apa sih arti dari bertumbuh itu? Nah, pertumbuhan atau bertumbuh adalah proses peningkatan ukuran, berat, dan volume tubuh pada makhluk hidup. Pertumbuhan makhluk hidup itu merangkum dua hal. Yang pertama, ukuran selnya meningkat besar. Yang kedua, jumlah selnya meningkat banyak. Nah, pertumbuhan pada makhluk hidup tidak langsung terus-menerus, namun akan berhenti pada saat tertentu. Kalau berkembang itu adalah
proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Perkembangan itu tidak mudah dilihat dalam semua organisme. Misalnya, bakteri yang tidak nampak perkembangannya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tentang contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, ibu akan memberikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, apakah kalian mengingat atau kalian tahu berapa sih tinggi badan kalian saat ini? Ataukah kalian masih ingat tinggi badan kalian pada saat masih bayi? Tentu badan kalian itu bertambah tinggi dan besar dibandingkan pada saat kalian masih bayi. Hal ini menunjukkan bahwa kalian tumbuh dengan baik. Nah, tubuh manusia itu berasal dari sel telur dan sel sperma yang membentuk janin yang dikandung oleh ibu kalian selama kurang lebih 9 bulan di dalam rahim. Nah, janin itu kemudian akan keluar menjadi anak bayi. Nah, bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan kakek-kakek atau tua. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ibu akan memberikan 2 contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang pertama itu pada katak. Nah, katak itu pertama berasal dari telur. Lalu tumbuh dan telur ini tumbuh dan berkembang menjadi kecebong atau berudu. Kemudian kecebong ini tumbuh menjadi kecebong yang memiliki kaki. Nah, kecebong yang memiliki kaki ini akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi katak muda. Nah, katak muda ini akan terus tumbuh dan berkembang juga hingga dia menjadi katak dewasa. Nah, katak ini hidup di darat dan di laut. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan pada ayam. Nah, ayam itu yang pertama-tama, ayam berasal dari telur. Nah, saat baru menetas, anak ayam itu bulunya masih berupa bulu tunggal atau satu. Dengan berjalannya waktu, anak ayam tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan yang ketiga, yaitu contoh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jika kalian menanam biji, misalnya kacang hijau, kedelai, atau jagung, atau bunga, nah akan tumbuh menjadi biji ini akan berakar, kemudian menjadi tanaman kecil. Nah, dari tanaman kecil itu dia tumbuh mempunyai batang dan daun. Nah, setelah dia mempunyai batang dan daun, dia akan terus bertambah tingginya, bertumbuh terus, dan menghasilkan bunga. Nah, setelah itu bunganya akan mekar. Setelah itu dia akan terus berkembang hingga bunganya mekar. Nah, oke anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan tentang contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, manusia, dan tumbuhan. Itu tadi contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami apa yang ibu jelaskan tadi, dan kalian bisa menjelaskan kembali apa yang ibu sudah jelaskan. Nah, untuk itu ibu akan memberikan kalian tugas
atau PR untuk kalian kerjakan di rumah. PR-nya ada di buku paket ya anak-anak. Nah, Ibu akhiri pelajaran kalian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.